Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, apabila tiba bulan Ramadan, maka yang terjadi adalah futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan setan dibelenggu." Hadis ini adalah salah satu hadis yang akan selalu diulang ketika tiba bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, penghulu bulan-bulan. Dalam Hijriyah itu, dalam kalender Hijriyah itu ada 12 bulan. Kalau dilihat dari sisi afdholiyah, peluang ibadah, keutamaannya, maka bulan Ramadan itu nomor 1. Dan ini tentu menjadi hal yang menguntungkan bagi seorang hamba ketika melihat Ramadan sebagai peluang. Karena di bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, futihat abwabul jannah. Ini tentang ikramu syahr Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan. Dan bisyaratus shaimin fihi bi anna hadha syahr al-mubarak musimu ibadah wa khair. Dan bulan Ramadan ini seharusnya jadi bulan ibadah dan bulan kebaikan. Maka kalau bulan Ramadan dilewatkan begitu saja, menjalani hari biasa saja, dianggap biasa saja, akan sangat rugi, sayang. Tidak ada intensitas, volume ibadah itu tidak ditambah, akan sangat rugi. Dan pilihan ibadah di bulan Ramadan itu banyak. Selain ibadah yang rutin dilaksanakan, ada ibadah lain yang nomor 1 sekali, ya ibadah puasa. Ramadan sama dengan as-shaum, puasa. Itu berbarengan. Nah, maka ketika orang berpuasa dari subuh sampai maghrib, itu terhitung ibadah. Jadi misalnya jam 4 sore, itu jam 4 sore walaupun kadang apa-apa masih terhitung ibadah. Apa ibadahnya? Ya puasa. Karena kan setiap ibadah itu ada durasi waktu. Sembahyang ya kurang lebih paling lawas 10 menitan lah. Main lawas. Sembahyang wajib, sembahyang tarawih 45 sampai 60 menit. Puasa, nah mulai subuh sampai maghrib. Nah itu dari subuh sampai maghrib itu terhitung kita ibadah yang namanya puasa. Sehingga bila dalam satu hari ketika orang berpuasa itu melakukan perbuatan dosa, misalnya dosanya berbohong, nah maka berbohong tadi merusak ibadahnya pada hari itu yang terhitung dari subuh sampai maghrib. Sama kayak kita lagi sembahyang, sembahyang itu ibadah, tapi ketika dalam sholat itu riya, maka merusak ibadah. Nah, puasa pun sama tuh. Nah di hadis yang tadi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, ini menunjukkan tentang bagaimana luar biasanya bulan Ramadan. Nah, dan ini juga pengingat tentang minal mulahadzat fi jami' aqtaril alam islami, seluruh umat Islam, iqbalun nas fi syahr Ramadan ala ta'at was sadaqat wa tarkil mubiqat wal mukhalafat, wa hadza wadihun kama akhbara bidzalika an-nabiy as-sadiqul masduq.
Ini juga jadi perhatian tentang bagaimana seorang muslim itu menghadapi bulan Ramadan dengan semangat, persiapan dengan ibadah-ibadah yang ada. Ibadah-ibadah yang sudah dipersiapkan. Nah, ibadahnya atau saum puasa itu berarti dikerjakan dengan maksimal. Nah, para ulama ketika membahas tentang puasa ini ada 3 level. Level yang pertama saumul awam, puasa orang awam. Puasa orang awam itu adalah puasa yang menggugurkan kewajiban, menahan lapar dan haus dan segala yang membatalkan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dah itu aja. Itu puasa awam. Kewajiban sudah gugur. Tapi apakah puasanya bernilai? Wallahu alam. Kenapa? Karena yang puasa awam ini bisa jadi dia melakukan hal-hal yang dilarang Allah dan itu akan merusak pahala puasa. Makanya dalam hadis itu kamin saimin la yasa min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya illal ju' wal atash, lapar dan haus, karena puasanya diisi dengan melihat yang haram, mendengar yang haram, mengucapkan yang haram, tangan melakukan yang diharamkan. Hari ini tangan banyak memicik HP, itu kaki melangkah yang diharamkan. Nah, itu merusak pahala puasa. Nah, ini level saumul awam. Puasa sah, kewajiban gugur, tapi masih di tingkat dasar. Yang kedua, yang ini yang seharusnya kita berada di level ini dan berharap di tingkatan ini, yaitu saumul khawas. Apa saumul khawas? Saumul khawas itu adalah puasa standar fikih berjalan, syarat rukunnya itu beres. Lalu yang kedua, bedanya dengan puasa awam adalah menghindari anggota tubuh dari perbuatan dosa, menjaga mata, menjaga mulut, menjaga tangan, semuanya, menjaga emosi. Nah, level ini yang diharapkan, dan paling kada puasa itu ya di level ini itu yang sekira dapat pahala lah. Lalu level yang ketiga khawasul khawas, ini yang dari subuh sampai maghrib itu ingat Allah Ta'ala. Ini memang hanya orang-orang tertentu, kekasih Allah. Ini yang dipersiapkan idza jaa Ramadan. Jadi ketika disebutkan wa ghulqat abwabun nar, itu adalah salah satu pertanda tentang bagaimana Ramadan itu sangat memberikan peluang kepada surga, menuju surga itu. Karena kalau kita lihat dalam hadis Nabi yang lain, ujar Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Ujar Nabi, yang tidak mau itu adalah orang yang tidak mentaatiku, tidak mentaati perintah agama. Nah, bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan memaksimalkannya. Karena pahala dilipat gandakan itu, dan peluang untuk berbuat baik lebih banyak. Setan-setan sudah dibelenggu. Walaupun sebagaimana sudah kita ketahui bersama, musuh manusia itu tidak hanya setan, tapi apa? Nafsu. Jadi bilanya yang minum es nyur siang hari di pinggir jalan, nah itu nafsunya masih aktif, masih ada lagi. Setan dibelenggu, ya kan setan ada dari kalangan manusia kayak itu. Nah, lalu berikutnya musannif menyebutkan hadis tentang bab al-jud wa fi'lul ma'ruf. Babul jud wa fi'lul ma'ruf wal iktsari minal khair fi syahr Ramadan wa ziyadati min dzalika fil ashr awakhir minhu. Jadi di bulan Ramadan itu adalah bulan al-jud. Jud ini al-karam, murah hati. Lalu fi'l ma'ruf, perbuatan yang ma'ruf, baik, wal iktsar minal khair. Jadi memang dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan. Namun bahasa wah ini, anak-anak wah ini adalah ada istilah FOMO. FOMO itu umpat-umpatan. Orang rami nukar tapi BHS, umpat nukaran. Orang kayak ini umpat juga. Bahasa Banjarnya tuh umpat kambing tumbur.
Nah, bulan Ramadan itu disuruh memperbanyak dasar perintah agama. Jadi misalnya ada orang di bulan Ramadan ibadahnya biasa aja, standar aja, pina pas-pasan asal menggawi nang wajib dah itu. Tapi bulan Ramadan berhimat itu bukan empat-empatan atau ajang apa kada. Munting pahalanya kada, memang perintah di bulan Ramadan disuruh dibanyaki. Nah, itu. Karena bila di bulan Ramadan itu berhasil, maksudnya di bulan lain sebelum Ramadan ya biasa-biasa aja. Pas bulan Ramadan berhimat dan itu berhasil, maka efek ayat la'allakum tattaqun itu jadi berfungsi, berefek ke bulan-bulan berikutnya. Itu fi syahri Ramadan wa ziyadah min dzalika fil ashr al-awakhir minhu. Jadi nilainya grafik misalnya bulan lain standar, masuk bulan Ramadan benaik, bertambah. Nah, bertambah tuh awal Ramadan bertambah sampai kayaknya fil ashril awakhir sebelum terakhir berbanyak lagi ditambahi itu. Jadi misalnya levelnya di hari biasa 40%, ibadah 40% misalnya. Masuk awal Ramadan benaik jadi 70%. Nah, di 10 yang terakhir itu ditambahi lagi sampai 90% sampai 100%. Nah, itu rumusnya tuh kayak itu, Bang. Rumusnya tuh kayak itu. Aturannya Nabi menyuruh kayak itu dan Nabi menggawi kayak itu. Bilanya di lapangan belain, ya rumusnya kada umat Nabi itu. Dalam sebuah hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi secara umum sangat pemurah. Nabi sangat pemurah. Kadang ada orang-orang yang bersebenarnya kertoh di bahasa tuh nah, minta lawan Nabi apa nang Nabi pakai. Kadang nang ini benar Baduy Arab. Jadi ada Arabi, ada A'rabi. Bilanya yang di hadis itu nalah hati. Bilanya terdengar ada bunyi Arabi lawan A'rabi itu beda. Arabi ini yang di perkotaan, ini sudah paham tata krama. A'rabi yang hidup di nomaden itu tata kramanya lebih paham. Kan ada pernah tuh yang bekamih di masjid. Itu hadisnya tuh cek jadi Google, A'rabi, dasar Arab Baduy. Nya kada paham. Ini tempat mulia, jangan ini kada pahamnya. Sehingga bekamih di masjid. Sampai ada Nabi bersorban, Nabi minta pang sebelum piannya, langsung aja. Ayo Nabi bari gitu. Pokoknya Nabi kada pernah berpadah kada. Bilanya minta, Nabi pasti memberi. Kayak itu. Karena Rasulullah ajwadan nas. Tapi, nah, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Tapi ketika di bulan Ramadan, Nabi meningkatkan lagi intensitasnya. Sudah pemurah benar bulan Ramadan bemakin kayak itu. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Nah, bilanya diperhatikan, dosen dulu pernah bawa ucap dulu tuh kan tapi paham, cuma saya pikir ujur juga. Jadi lo hafal Quran itu identik kekanakan, santri, mahasiswa. Udah gitu jarang yang umur sudah di atas 30-an. Padahal jadi sebelum hari Nabi itu mulai menghafal Al-Quran umur 40 tahun. Gerakan Nabi mulai menghafal Al-Quran umur 40 tahun. Bujur juga. Kenapa? Karena Nabi mulai dapat wahyu umur 40 tahun. Sayyidina Abu Bakar berarti mulai menghafal Quran umur 38 tahun. Itu faktanya Nabi mulai menghafal Quran umur 40 tahun. Dan nah ini hadisnya wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Dan Nabi itu bahasanya tadarus Al-Quran lawan malaikat Jibril tiap malam bulan puasa. Setorannya tuh Nabi lawan malaikat Jibril di pas bulan puasa.
Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqa Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Dan kebaikan Nabi itu ini pas bulan Ramadan lah lebih cepat daripada angin yang berhembus. Ini perumpamaan, analogi betapa Nabi pemurahnya di bulan Ramadan. Takkid istihbab al-jud. Di hadis ini ada 2 poin. Yang pertama, istihbab al-jud, disunahkannya pemurah. Lalu yang kedua, mudarasatul Quran fi Ramadan. Mudarasah itu membaca bersama, bisa menyetor Al-Quran, bisa fi Ramadan ya. Tadarus Al-Quran bahasa kita di bulan Ramadan. Kenapa? Ta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ta'assiyan itu mengumpati Nabi. Jadi tadarus Al-Quran itu bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan puasa. Kayak itu. Lain tradisi biasa ada, memang Nabi na menggawi. Lalu jari Imam Syafi'i, ahabbu lis-shaimi az-ziyaratu bil jud fi syahr Ramadan iqtidaan bi Rasulillah wa li hajatin nas fihi ila masalihihim wa li tasyaghuli katsirin minhum fihi bil ibadah an maqasibihim. Kenapa jadi ibadah pemurah itu salah satu ibadah yang sangat diutamakan pada bulan Ramadan, selain karena mengumpati Rasulullah. Jadi misalnya pemurah di bulan Ramadan itu ada 2 hal. Satu, mengumpati Nabi bulan Ramadan pemurah. Lalu yang kedua, karena keperluan orang. Jadi ini rumusannya. Ketika yang banyak duit kan, pokoknya yang berkelebihan mampu lebih pemurah di bulan Ramadan, sehingga semua orang itu kawa fokus di ibadah juga. Misalnya kayak ini, apa ngarannya nih? Sidin itu buruh harian itu. Anggap sehari dapat 100.000 bisa keluarga, misalnya kayak itu. Di bulan puasa ya dapatnya segitu juga. Tapi itu standar begawi sidin itu hari-hari itu hanya cukup gasan beribadah sembahyang 5 waktu dahai nang beribadah lain tapi kawa 4 pengajian gen bebayannya aja upahnya segitu, misalnya beribadah kawa segitu aja dah lagi. Pas bulan puasa bila memakai rumus yang sama, maksudnya gawiannya sama, ibadah kalau ditambahin. Tapi ketika banyak orang pemurah, sidin yang penghasilan 100.000 tadi, ibadah kawa bertambah, penghasilan 100.000 standar itu ada yang mengcover, bahkan bisa berlebihan. Itu maksud Imam Syafi'i. Kenapa jadi al-jud itu sangat bermanfaat di hajatin nas, untuk keperluan manusia. Di riwayat lain, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa yaqadha ahlah wa shadda al-mizar. Jadi Aisyah, Nabi ini kalau masuk 10 yang terakhir ahya al-laila, dasar menghidupkan malam. Nabi dasar itikaf itu. Wa yaqadha ahlah, membangunkan keluarga, dan wa shadda al-mizar, mengikat sarung, maksudnya mengencangkan, bahasa Indonesia mengencangkan ikat pinggang, lebih semangat. Itu hadis lain ini doa. Bab ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Bab dibaca bila melihat hilal. Amun kita kayaknya ada, Bang. Kenapa? Ya kita lain tim melihat hilal itu. Ya sudah ada timnya biasanya di gedung-gedung yang tinggi. Kalau di daerah gambut tuh semam tuh memakai, ini Grantan dulu, Hotel Aston. Ini Grantan. Pokoknya tuh Mall de Galleria. Itu mau melihat hilal. Nah, prediksilah malam tanggal 17 itu kan tanggal Habang, hari Selasa lah.
Nah malam Rabunya itu kemungkinan hilalnya tuh di derajatnya tuh di bawah, ada sampai hitungan kemungkinan. Jadi ada kemungkinan eh, Sya'ban 30 hari kemungkinan lah, kemungkinan. Sehingga malam 1 Ramadan itu masuk ke malam ke-19, 18 ke 19 kemungkinannya itu prediksinya. Pon malam Selasa ini, Selasa. Karena semalam kan sudah dihitung awal Sya'bannya. Malam tanggal 20 semalam. Tanggal 19 Januari itu nah. Malam itu kan hari Senin. Nah, malam Selasa ke-20 Januari, nah itu 1 Sya'ban. Jadi malam ke-15-nya itu jatuhnya ke malam Selasa ini. Malam Selasa. Tanggal 2 ke tanggal 3. Yang Ramadan ini kemungkinan itu. Tapi pastilah ya kadang melihati pas hari hanya. Nya ulama nyengaran ilmunya itu ilmu falak. Ilmu falak. Jadi apa ngarannya nih? Ilmu falak itu satu, orangnya itu harus menguasai matematika. Dasar bujur bisa matematika. Ada yang sekadar hitungan pecahannya ada, dasar yang singkostannya tuh nah, karena menghitung derajat dasar harus bisa. Dia bilang ada takon matematika kada pakai juga kesan ke kubur, kada ini terpakai, dasar terpakai. Singkostan karena ada melihat sudutnya tuh. Itu sebutin. Makanya menguasai. Batu yang kedua, ilmu empiris, ilmu di lapangannya. Ini menghati. Karena ilmu falak ini selain terpakai gesan yang hilal tadi, gesan mengukur kiblat. Nah, alatnya ada bang, alatnya ada juga, ilmunya tuh ada juga supaya pas. Jadi ada pernah hamnya apa ngarannya nih, mencamuhi benar, mahor-haur. Ada Ikrimah bin Abu Jahal. Ini 11-12 lawan Nang Abah. Ada Hindun binti Utbah. Ini yang memakan jantung hati Hamzah bin Abdul Muthalib, istri Abu Sufyan. Imbah itu ada ya Abdullah bin Sa'ad nih. Nah, betul ada lagi yang lain. Nah, tapi ternyata di antara orang-orang yang akan dibunuh, maksudnya Nabi sampai Mekah kita tamu bunuh aja. Nah, orang-orang ini termasuk yang dapat ampunan dari Rasulullah. Sepalih ada yang dasar sudah dibunuh, sepalih ada yang diampuni. Ini termasuk diampuni. Ikrimah bin Abu Jahal. Ini di Mekah. Ini kebetulan sempat perang lawan Khalid bin Walid. Jadi salah satu pintu Mekah nya berjaga di situ lawan beberapa Quraisy. Khalid bin Walid masuk pintu situ, terjadi perang kecil. Kalah pasukan Ikrimahnya melarikan diri ke daerah Yaman. Sudah. Lalu Nang Bini kan dia termasuk DPO, datang pada Rasulullah, ya Rasulullah ampuni laki ulun. Ini mantap benar nih Bini Ikrimah. Rasulullah ampuni laki ulun. Lalu diampuni Nabi. Kiau Ikrimahnya suruh datang sini. Datang Ikrimahnya langsung syahadat asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Mbah itu langsung Nabi memasani sahabat di Nabi. Ikrimah be Islam loh. Pokoknya jangan menyembati Abu Jahal. Abu Jahal itu apa gelarnya? Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aun umat ini. Siapa menyangka Fir'aun umat ini pokoknya setiap kejahatan sudah digawinya, bahkan si Abu Jahal ini yang dapat ide membunuh Nabi. Di rapatnya tuh iblis umpatan hadir. Ketika Abu Jahal memberikan ide, iblis mengakui kejeniusan Abu Jahal dalam ide kejahatan. Anak Sidin, anak Abu Jahal beriman dan berjuang untuk Islam, termasuk syahid di perang Yarmuk. Abu Jahal, Ikrimah. Lalu ada Hindun, istri Abu Sufyan. Jadi bebuhan bebinian itu bayat itu janji setia. Kami setia kada mencuri kada macam-macam. Lalu Hindun ini umpatan bayat pas imbayan bebinian. Nah, pas sudah hadapan Nabi lalu minta maaf, akhirnya dimaafkan. Itu Hindun. Lalu tadi Abdullah bin Sa'ad, penulis wahyu Nabi, murtad.
Ini nih keluarga Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman datang ke Nabi. Nabi tolong ampuni ini berdiam Nabi. Bahasa Banjarnya mandam. Begitu Nabi ampuni. Nah, ibadah ampuni Nabi, Abdullah bin Sa'ad ini bujuran jadi muslim sejati. Pokoknya banyak yang futuhat ekspansi itu yang sidin umpatan jihad fisabilillah baju umpatan terus Abdullah bin Sa'ad. Nah, ini makanya yang tetap ini kan masih hilal bulan, kenapa jadi minta iman? Karena itu soalnya penting benar. Penulis wahyu Nabi loh. Nah, kan penulis wahyu itulah malaikat Jibril datang memadahi Nabi, Nabi membacakan ya menulis. Nah, langsung bisa nang itu untung tebulik. Adalah nang ada tebulik sahabat Nabi, lain sahabat bang untung ngarannya. Lalu wassalamah wal Islam. Nah, anna minas sunnati ayyadu al muslim inda ru'yatil hilal bil adayah al waridan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis wa ghairihi. Sebenarnya banyak lagi doa yang lain. Intinya bila momen-momen tertentu kita disuruh berdoa. Ini kan melihat hilal apa ngarannya nih? Gerhana kita disuruh sembahyang. Makanya ada sholatul khusuf, ada sholatul khusuf. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Jadi suruh berdoa momen-momen tertentu. Bab selanjutnya, bab fadlis sahur wa ta'khiruh malam yakhsha tulul fajr. Salah satu sunnah daripada bulan Ramadan adalah sebagaimana hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu adalah berkah. Jadi dalam puasa itu disunahkan bersahur. Itu. Dan disunahkan juga belambat sahurnya. Jadi misalnya ada orang puasa kada bersahur, sahlah puasanya sah, tapi kurang pahala karena kada bersahur. Bolehlah bersahurnya jam 2 malam, boleh. Tapi hanya dapat pahala bersahur, kada dapat pahala belambat. Ini misalnya kan subuh jam 5, bersahur jam 4 atau setengah 5. Nah, itu dapat 2 pahala. Apa? Pahala bersahur, pahala belambat sahur. Itu. Tapi tadi catatannya malam yakhsha tulu'ul fajr, selama tidak khawatir terbit fajar, belum subuh. Di hadis lain ini dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, salah satu penulis wahyu, sekretaris Nabi. Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma qumna ila shalah. Kami bersahur bersama Nabi, kemudian Nabi sembayangan, kemudian kami sembayangan. Lalu ditakoni sidin, qila kam kana bainahuma? Berapa jarak antara keduanya? Qala qadru 50 ayatan. Qadru 50 ayatan ay kana zamanu baina nihayatis suhur wa badil adzan li salati subh. Itu qadru qiraati 50 ayatan mutawassitatan, la tawilah wala qasirah wala sari'ah wala baqi'ah. Jadi amun dahulu itu ujar Zaid bin Thabit, antara tuntung bersahur lawan azan subuh itu ada kurang lebih 50 ayat. Nah, kita ini mengukurnya itu ya sekitar 10 menitan. Itu kenapa jadi ada imsak. Jadi waktu habis makan sahur itu sebujurannya ya azan subuh waktunya. Tapi kenapa jadi dibatasi ada azan pertama? Supaya bersiap-siap. Nah, masa jedanya tadi bilanya bahari ukurannya 50 ayat. Wah, ini itu dimenitkan ya kurang lebih 10 menit gitu. Imsak masih makan kada apa-apa ya. Cuma ngapina kalau keramian makan arum lu menginum lagi ngali benar. Maka makan berkuah pulang, makan urap pas belum minum, nah ngalih tuh orang puasa. Maka dalam mazhab Syafi'i itu tegas benar lah. Ini ulun kada membayangkan namun ada kejadian mazhab Syafi'i itu. Kayak ini maksudnya.
mati lampu atau jam tuh mati gitu. Makan sahur sekalinya sudah lewat 2 menit. Dalam mazhab Syafi'i lah, cek jangan di kitab Syafi'i, kitab fikih mazhab Syafi'i. Makan sahur sekalinya sudah lewat 2 menit azan subuh. Kenapa ada azan? Entah HP mati, mic belum berbunyi, intinya sudah azan subuh, sudah lewat 2 menit, tapi masih makan sahur. Kayak apa hukumnya? Hukumnya adalah orang tadi puasanya hari itu kerakau lagi. Itu sebuting. Batu yang kedua, orang tadi lah wajib kayak orang puasa. Batu bilang apa? Berarti kalau wajib kayak orang puasa dan hari itu puasanya kada sah, berarti wajib mengqadha di hari lain di luar bulan puasa. Itu hal yang sama kalau buka berdahulu. Buka aja. Makan. Belum tangannya 2 menit lagi buka. Sama hari itu puasanya dianggap batal dan harus membayar di hari lain yang puasa. Rugi bener lah, rugi itu. Sama kayak ini juga mazhab Syafi'i. Kada berniat. Ini lucu juga Bang itu. Makanya di awal puasa itu kita jaga-jaga taklid Imam Malik berniat puasa sebulanan. Kalau kena ada satu malam kada ingat berniat. Karena dalam mazhab Syafi'i niat itu kan wajib, rukun atau. Kada berniat nih semalaman. Mbah itu pulang kada ingat sahur. Amun ingat sahur kan ingat puasa. Pasti berniat dah itu. Kada ingat bersahur. Bangun-bangun anggap orangnya nih lah imbah buka puasa mengantuk, imbah sembahyang isya tarawih kada sambat teguring, seharinya bangun imbah azan subuh kada sambat berniat. Nah orang nengah ini ya juga sama puasa kada kawa dan ini wajib kayak orang puasa. Pelajaran pertama itu masih boleh makan kan? Sebujurnya masih boleh. Ada bapak ngeng. Jaraknya berapa menit? Yang ajan keduanya batasnya ya kurang lebih biasanya 10 menit Bang. Belinya di jadwal imsakiyah. Imsakiyah itu rencak tulisannya kan imsak subuh. Nah biasanya bilanya waktu imsak tuh masih boleh aja ada apa-apa sebujurannya. Cuma ya tadi jaga-jaga itu. Jaga-jaga. So ngalih benar tuh kada tetambahnya. Makan roti kayak ini aja nah. Makan sekalinya ajan dah ngalih benar dah. Roti sini nah, sini ditakuk batal, muntah dengan sengaja batal juga, dan rotinya berasa itu. Kan minum lagi. Iya minum Bang menyelamatkan diri, batal dah. Muntah dengan sengaja batal atau? Bisa. Ya. Memang fenomena kita. Yang itu sejujurnya ngalih Bang, ngalih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua memang